Kalau dengar kata ekonomi, apa sih yang langsung kepikiran? Angka-angka ya? Grafik yang ribet? Atau mungkin berita bisnis yang bikin pusing? Tapi sebetulnya pada intinya, ekonomi itu cerita kita semua loh. Cerita tentang pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari. Pernah nggak sih ada di situasi kayak gini? Pengen banget sepatu baru. Tapi di waktu yang sama lagi nabung buat liburan. Atau mungkin pengen makan enak di luar. Tapi ingat tagihan udah nunggu. Nah, dilema sederhana kayak gini, inilah sebenarnya jantung dari semua ilmu ekonomi. Dan ini dia nih, pertarungan utamanya. Di satu sisi keinginan kita itu, wah kayaknya nggak ada batasnya. Selalu aja ada hal baru yang kita mau. Di sisi lain sumber daya kita, mau itu uang, waktu, tenaga, terbatas banget. Inilah teka-teki besar yang coba dipecahkan oleh ilmu ekonomi. Jadi, gimana dong cara kita mecahin teka-teki ini? Nah, disinilah ekonomi masuk sebagai, katakanlah, ilmu tentang memilih. Ini tuh semacam kerangka berpikir yang kita pakai buat ngelola kelangkaan sumber daya. Biar keinginan kita yang nggak terbatas itu bisa terpenuhi. Asal-usul katanya seringkali ngasih kita petunjuk terbaik loh. Ekonomi itu kan dari bahasa Yunani oikonomia. Oikos artinya rumah tangga, dan nomos itu aturan. Jadi gampangnya ekonomi itu manajemen rumah tangga. Mau itu rumah tangga kita sendiri, sebuah perusahaan, atau bahkan sebuah negara. Definisi modern kayak dari N. Gregory Mankiw ini ngerangkumnya pas banget. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber dayanya yang langka. Dua kata itu kuncinya. Kelangkaan itu kondisi kita, dan pengelolaan itu solusinya. Sekarang coba kita mundur sedikit ke bapaknya ekonomi modern, Adam Smith. Dia ngelihatnya dari skala yang lebih gede, penyelidikan tentang kekayaan suatu bangsa. Ini nunjukin betapa luasnya cakupan ekonomi. Dari pilihan kamu beli kopi pagi ini, sampai kebijakan yang nentuin makmur atau enggaknya sebuah negara. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dalam satu kalimat simpel, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana kita membuat pilihan. Sesederhana itu kedengarannya, tapi dampaknya, wah, dalam banget. Tentu aja, ada lebih dari satu cara buat menganalisis pilihan-pilihan ini. Anggap aja ini semacam peta buat kita jalan-jalan di lanskap ekonomi yang luas. Coba lihat peta ini. Ilmu ekonomi itu bercabang jadi beberapa area utama. Ada pembagian berdasarkan pendekatannya, yaitu ekonomi positif dan normatif. Terus ada juga pembagian berdasarkan skalanya, yaitu mikro dan makro. Oke, kita bakal bedah satu-satu cabang utama ini sekarang. Pembagian pertama itu antara positif dan normatif. Gini, ekonomi positif itu kayak ilmuwan. Dia cuma ngejelasin apa adanya, berdasarkan fakta dan data. Contohnya, kalau permintaan naik, harga bakal naik. Ini bisa diuji kebenarannya. Nah, sebaliknya, ekonomi normatif itu lebih kayak penasihat kebijakan. Dia ngomongin apa yang seharusnya. Contohnya, pemerintah seharusnya menaikkan pajak untuk orang kaya. Ini kan pernyataan nilai, bukan fakta. Jadi yang satu mendeskripsikan, yang satu lagi merekomendasikan. Lanjut, sekarang kita lihat pembagian berdasarkan skala analisisnya. Kira-kira kita mau ngelihat pohonnya satu-satu, atau kita mau lihat hutannya secara keseluruhan? Nah, ini dia bedanya ekonomi mikro dan makro. Mikroekonomi itu pakai kaca pembesar. Fokusnya ke unit-unit kecil, keputusan kamu sebagai konsumen, strategi sebuah perusahaan, atau pasar buat satu jenis barang. Sementara itu, makroekonomi pakai lensa sudut lebar, ngelihat gambaran besarnya, inflasi nasional, angka pengangguran, sama pertumbuhan ekonomi negara. Keduanya ini nyambung banget loh. Jutaan keputusan mikro itulah yang akhirnya ngebentuk tren makro. Oke, sekarang mari kita lihat gimana kerangka berpikir ini bekerja di dunia nyata, apalagi kalau nilai-nilai tertentu jadi pendorong utamanya. Ekonomi syariah itu contoh sempurna dari ekonomi normatif yang diterapin, di mana prinsip etika jadi fondasi dari keseluruhan sistemnya. Jadi, apa sih ekonomi syariah itu? Sederhananya, ini adalah ilmu yang mempelajari gimana caranya memenuhi kebutuhan manusia, tapi harus berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Fokusnya itu bukan cuma untung rugi doang, tapi juga soal prosesnya harus etis dan tujuannya lebih mulia. Sistem ini tuh dibangun di atas beberapa pilar utama. Pertama, soal kepemilikan dan kerja. Semua sumber daya itu dianggap amanah dari Tuhan. Kepemilikan pribadi boleh, asal caranya halal dan sah. Dan kerja keras itu jadi mesin penggeraknya. Lalu ada pilar sosialnya, zakat yang memastikan kekayaan itu nggak numpuk di satu tempat aja. Dan yang paling khas, ada aturan main soal keuangan,
larangan riba, atau bunga. Setiap prinsip ini benar-benar ngebentuk gimana orang berperilaku dalam ekonomi. Terus, apa sih tujuan akhirnya? Manfaatnya berlapis-lapis. Dengan melarang bunga dan mendorong bagi hasil, sistem ini mempromosikan keuangan yang lebih etis, yang lebih berorientasi kemitraan. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan keyakinan dalam setiap transaksi. Jadi, pada akhirnya, kegiatan ekonomi itu sendiri bisa jadi sebuah bentuk ibadah. Jadi, setelah kita lihat semua ini, jadi jelas banget ya, kalau ekonomi itu jauh lebih dari sekedar uang atau pasar saham. Ekonomi itu sebuah kerangka berpikir, sebuah buku panduan untuk kita menavigasi pilihan-pilihan dalam hidup di dunia yang serba terbatas ini. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kamu renungkan. Nanti pas kamu mau bikin keputusan besar berikutnya, coba dipikirin ini. Apa biaya peluang atau opportunity cost-nya? Artinya, apa alternatif terbaik yang harus kamu relakan? Memahami konsep ini adalah langkah pertama untuk benar-benar berpikir seperti seorang ekonom dalam hidupmu sendiri.